يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متهم. يا رب واجعل رجائي غير منعكسين لديك، واجعل حسابي غير منغرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي الكرام الوجيه والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم. لهم ستنطفي بها أرى الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير خلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma antallah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnul fuqara anzil alaina al-ghais waj'alna ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ilahi. Allahumma inni as'aluka bismikal azam min nuri wajhikal a'la al-mubadi daimil baqil mukhallad fi qalbi nabika wa rasulika bismikal azam al-wahid wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kami waladat al-muqaddisu an kulli had bihaqi bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zam li kulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahisul Qur'an wa taftahil bil jannah wa nuran na'im wa nuran nazar ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih setia bersama kita semua dalam Majelis Taklim Baiti Jannati, podcast saya diri yang berarti Tuhan Guru Diri atau perkataan Tuhan Guru Diri. Alhamdulillah, kita memasuki di episode ke-111, masih membahas tentang kisah-kisah para nabi yang dimuat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Oleh karena itu, mari kita membacakan Fatihah untuk diri kita dan untuk para keluarga kita, saudara kita, khususnya ini juga pengarang mu'alif kitab Nafa'anallah Fiddarin Amin, Syekh Ahmad An-Naisaburi. Nawaitu ta'liman wa ta'lim wa nafa wal intifa wal muzakkar wal tazkir wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil iftalana abwabal khair wal azsan al khair wa maj'alli husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah. Syarul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang mempunyai bukunya halaman 60 paragraf ketiga pertengahan ya, baris ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9, baris ke 10 ya. Ahun Muawiyah bin Bakar Ma'ahum, kemarin sampai situ ya. Jadi Nabi besar Muhammad SAW itu mengeluarkan hadis yang menguatkan kisah Nabi Allah Hud dan umatnya yang tertimpa azab karena mempersekutukan Allah.
azabnya yaitu 3 tahun berturut-turut ditimpa paceklik ya, musim kemarau. Kemudian mereka meminta untuk diturunkan hujan, istisqa, tetapi bukan hujan yang diturunkan karena kemusyrikan mereka, padahal sudah banyak ya dari Nabi Allah Hud, dari para pengikutnya Nabi Allah Hud memperingatkan mereka untuk beriman kepada Tuhan yang dibawa oleh Nabi Allah Hud. Nah ini kemarin salah satu yang diazab kan melihat ya, salah satunya adalah dia melihat kemudian bertanya nih, Hamlah. Pokoknya Muhammad Muhammad. Ya pokoknya Hamratu bintun Bakar sodaku warabul Ka'bah wa Munawir bin Ya'fir bin Ahi Muawiyah bin Bakar Ma'awiyah. Demi Tuhan, kata dia Hamlah bin Bakar ini, sesungguhnya yang pemuda yang selamat ya, yang bukan selamat, dia melihat ada seorang pemuda yang kemana dikatakan di hadis Nabi bahwa dia melihat di Mekah itu terjadi sebuah gempa dan juga angin puting beliung yang menimpa sebuah kaum ya, Fulan bin Fulan begitu. Kemudian Hamlah menanyakan kepada si pemuda tersebut gitu ya, sesungguhnya di dalam yang kamu maksud itu adalah ada Muawiyah bin Bakar bersama mereka. Oke, mari kita lanjutkan kajian kita. Qalu, dikatakan, mereka mengatakan waqad qila, dan telah dikatakan. Ya, ini fi'il madinya qalu jamak tapi pasif ya. Mereka berkata. Qila ini pasif qilanya. Dikatakan Marsyad bin Sa'ad wa Luqman bin Ad ya. Marsyad bin Sa'ad, Luqman bin Ad, Wakila bin Unus Hind, dan juga kepada Unus Anas ketika hina da'u bi Makkah, ketika mereka menyeru atau memanggil dakwah dai mengajak di Makkah, ketika mereka mengajak ke Makkah. Kata-kata mereka ini 3 orang itu Marsyad, Luqman bin Ad, dan Anas ya. Qad atiyatum manakum fahtaru di anfusikum ya. Kami telah diberi apa yang kalian. Qad atiyatum manakum. Jadi di tempat yang kalian inginkan, maka pilihlah untuk diri kalian sendiri begitu. Fahtaru, maka ikhtiarlah. Maka pilihlah untuk di anfusikum, untuk diri kalian. Faqalu Mirsyad, maka berkata Mirsyad, Allahumma a'tini birran wasidqan fa'ti zalika. Ya Allah, kata Mirsyad ini salah satu orang yang beriman ya, pengikut kaum Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Ya Allah, berilah aku atini birrin, kebaikan, wasidqan, dan kejujuran, fa'ti, maka zalika, mendapatkanlah yang demikian itu. Waqala Kil, dan berkata Kil, Ihtaru ayyusibuni ma asaba qaumi faqila lahu halaka. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Nah ini kita nggak boleh berputus asa nih, sekalipun umat kita atau orang-orang kita telah hancur. Ini seperti yang terjadi oleh Kil. Ihtaru ayyusibuni ma asaba qaumi. Aku memilih ikhtiar ayyusibani, ya, musibah menimpaku, ma asaba qaumi, seperti apa yang menimpa kaumku. Faqila lahu halaka, maka dikatakan kepadanya hancurlah kamu Kil. Faqala la abali la hajatan li fil baqai ba'da qaumi, ya, kata Kil, nggak apa-apa juga, orang udah nggak pengen apa-apaan, soalnya ya keluarga gue udah nggak ada nih gitu, udah nggak ada, semuanya udah mati, udah fil baqai ba'da qaumi, udah nggak ada lagi yang tersisa gitu, semua hanya kebinasaan.
Dia nggak pengen hidup, lah hajatan li, dia nggak ada kepengenan sama sekali, tidak ada keinginan setelah kaumnya udah nggak ada, mati. Fa asobahul lazi asoba dan minal azabi fahalaka, maka ya Kil juga tertimpa azab yang ditimpakan Nabi kaum Bani Ad ini, dia pun binasa. Fahalaka, maka kamu hancurlah, Kilnya itu ikut terbunuh. Nah, ini kita nggak boleh berputus asa, sekalipun kita tinggal sendirian, sekalipun kita nggak ada siapa-siapa di dunia ini, percayalah, you will never walk alone ya. Masih ada orang-orang, sekalipun saudara-saudara kita tuh udah nggak ada gitu. Sekalipun kita perwakilan dari klan kita, kita perwakilan dari keluarga kita gitu ya. Tetaplah minta hidup ya. Kemudian kita doakan untuk saudara-saudara kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni mereka begitu ya. Sekalipun saudara-saudara kita ini sudah pada meninggal gitu ya. Waqala Luqman. Kemudian Luqman berkata, "Ya Rabbi, a'tini amran." Wahai Tuhanku, a'tini, ati, aktor, berikanlah kepadaku. Nih, si mustatir dari domir anak, anu, ani, ini nahnu anak. Kalau anak, nih, a'tini amron, berikanlah aku umur. Ya, maksudnya amronnya umur yang panjang. Faqilalahu, kemudian dikatakan kepadanya, taro linafsika baqaun ya. Pilihlah kamu untuk diri kamu baqaun, sesuatu yang abadi, sabaun bi'aratun samrah. Ya. 7 biji sabaratun samra bi'arrah. Arrah itu kering, samra itu buah kurma. Min asab afuri la yamsahal kotaru. Ya. Yang berwarna coklat ya. Azab afur la yamsahal kotaru, yang masaha, tidak terhapus ya di sini maksudnya. Kotaru, sebuah hujan atau air yang tidak terkena sama sekali tetesan air. Kotaru istisqa syaqqa, hujan. Matoru itu lebih rintik-rintik ya, mungkin kotaru. Au amrun, atau umur, sabatun insirun iza mado nasarun aulatun ila nasarun akhoron. Ya, pilih 7 ekor burung nasar, iza mado, jika mado fil madi yang telah lalu, bukan mado itu ya di sini. Iza mado, setiap satu burung mati, maksudnya jika berlaku ketetapan ya, jika terjadi nih telah berlalu, nasar ya, burung nasar, hawil itu boleh ya, setiap itu burung mati maka berlakulah hendak ila nasarun akhir ya, sekelilingnya, maksudnya tuh berpindah ke burung nasar sampai burung nasar itu habis. Jadi ada 7, kalau ini mati ke burung nasar ini sampai burung nasar yang ke-7 begitu ya. Pas tahaqqaru baqaul il abra wahtaron nasuron ya, maka pas tahaqqaru ya, meremehkan baqaul al-abaro bisa. Baqaul abaro ini jadi jawabul khabar. Baqaul abra yaitu kurma-kurma yang kering, dia menertawakannya. Wahtaru, dan memilih an-nasuru. Wahtaru an-nasuro. Ya. Dan dia memilih sebuah burung nasar ya, dia meremehkan korma, apaan sih nih kering gitu, nggak jelas. Ya tuh, saya memilih ini, si Luqman meminta umur yang panjang, tapi ada syaratnya, yaitu dia harus memilih. Dia memilih korma yang menurut si Luqman umurnya pendek kalau memilih korma kering. Burung nasar menurut
pandangan si Luqman ini akan membuat umurnya panjang. Fa'amaru, maka umurnya amarun sabatun insirun. Nasaron ansorun, unsirun, boleh. Ya. Maka dia hidup sepanjang, maksud gitu ya. Amaru sabatun insirun. Dia sebanyak latan sorun min sorun insirun nasoro burung nasar yang suruh dia menjadi burung nasar, unsur burung nasar, insirun nasar lah, jadi burung nasar lah gitu. Maksudnya apa sih? Insirun, boleh nih insirun ya kalau di tasrif. Jadi amaru sabatun insirun, dia hidup sepanjang umur 7 ekor insirun nasorun, burung nasar ya. Sabatun insirun. Fakana ya huzul farahu, maka ketika dia memilih farah ya anak burung, hina ketika yakhruju min baydatahu, dari telurnya ya, maksudnya ketika keluar dari telurnya, dia keluar nih, dia memilih ya anak farah itu, mengambil anak burung, farahu al farahun burung, al farahu siapa itu burung. Jadi fakana, maka ketika dia mengambil, siapa yang mengambil Luqman al farahu burung, hina ketika yahruju keluar, siapa yang keluar itu burungnya, min baidotiha dari telur, baidotuhu faya khuzuz zikr minha liku azik unsa wa zakar faya khuzuz zakara minha likuwatihi ya. Maka dia mengambil yang lelaki karena menurutnya ini bagian minha, bagian daripada yang paling kuat, yang paling lama gitu ya. Fayarbiyahu hatta iza mata ahuzu ghairuhu, dan dia memeliharanya, dia yang mengambilnya sampai kemudian mati, kemudian dia mengambil yang ghairuhu, yang lain gitu. Falam yazal yaf'alu misla zalik, dan inilah yang dikerjakannya terus menerus hatta ata ila sabah, sampai ke 7 burung nasar. Wa kana kullu nasarin kulla nasaron ya'isun samaninan saman sinnatun, dari setiap burung nasar ini ya'isha samanina sinna ya, hidup selama 80 tahun. 80 ya, 80 tahun, hidup selama 80 tahun. 8 kali 7 56, berarti 56. Jadi umurnya si Luqman berapa nih? Misalnya umur 30 tambah 56 gitu. Jadi umurnya sekitar bertambah, wafat mungkin bisa anggaplah sebelum kejadian azab umurnya 30 nih misal Luqman. Nah, karena si Luqman minta dipanjangkan umurnya, dikasihlah dia 7 burung nasar, di mana setiap burung nasar itu berumur 80 tahun ya, berarti 560 tahun, 560 tahun. Sekitar berapa tuh? Wah, banyak ya umurnya si Luqman itu. Falamma lam yabqa ghairus sabi qala ibnu ahul Luqman ya ummu lam yabqa min umurika ila hazan nasyar, ketika tidak tersisa lagi selain burung yang ketujuh, kata keponakan Luqman nih ya ummu ya. Keponakan Luqman berkata, wahai paman ya ummu, tidak tersisa dari umurmu kecuali burung nasar ini, begitu ya. Faqala Luqman, kemudian Luqman berkata, ya abna akhi, ya anaknya saudaraku, berarti kan pamannya, ponakannya. Haza lubat, ya lubat ini tadi saya sudah cari di semua jenis kamus yang saya punya, itu bisa dikatakan tembolok, dia bisa dikatakan apa lagi nih? Laboratorium lubat, atau kain laken. Kain laken itu apa ya? Ya itu kain lah gitu, sejenis kain gitu ya, lubat itu. Jadi kita anggap ini lubat sesuatu
yang berumur panjang gitu ya. Sesuatu durasi untuk menentukan kalau satu burung nasar itu 80 tahun meninggal gitu ya. Gitu. Ya abdi, ya benu, ahi, wahai anak saudaraku, haza luban. Sesungguhnya ini adalah luban. Walubadun, walubadun bilisanihim dahar ya. Lubat ini mereka memiliki suatu zaman atau dahar itu waktu yang panjang. Makanya ada puasa dahar, puasa tahunan. Puasa dahar itu, soimud dahar itu hanya libur di hari raya Idul Fitri sama hari-hari tasrik. Gitu ya, itu disebut puasa tahunan ya. Lain dengan puasa Nabi Allah Daud, puasa selang-seling. Lanjut ya, falamma in qadu amrun lubadun. Maka ketika umur lubat terakhir, in qadu amrun ya, taratun nusuri ghodatan min ra'sul jabal. Ya, burung-burung nasar pun terbang ya. Qodan besok pagi, pucuk banget pagi banget itu. Qodan besok banget. Langsung pagi-pagi gitu. Terbang anusur burung nasar min Rasul Jibal, dia pergi ke puncak gunung. Rasul pala al Jibal bil Jibal, jadi puncak gunung. Walam yanhadu lubadan fiha, namun lubad tidak ikut terbang bersama mereka. Wakanat nusura Luqman la taghiba anhu. Ya, ini padahal burung nasar dan Luqman tidak pernah lepas dari la taghibu anhu ya, tidak lepas dari pengawasannya. Qala, kemudian dikatakan falamma ra'a, maka ketika melihat lubat ya, burung itu ya, burung yang waktunya 80 tahun itu, lubadan lam yamhaddu, tidak terbang ma'an nusuru, tidak terbang bersama burung nasar. Koma, berdiri, ilal jabali, yanzuru, berdiri. Siapa ini? Luqman, ilal jabal, di atas gunung, yanzuru, untuk melihat mafalu lubadan, apa yang dikerjakan oleh luban begitu ya. Mubtada khabar. Fawajada Luqman fi nafsuhu wa huna lam yakun yajiduhu qabla zalik ya. Maka fawajada Luqman fi nafsihi hina lam yakun yajid lahu qabla zalik ya. Dia nggak pernah merasakan kelemahan ya. Huna lam yakun yajidhu, dia merasakan wujud yang belum pernah dia rasakan qabla zalik, sebelumnya gitu. Falamma intaha, maka sampai puncak gunung, intaha ya, ketika ilal jabali, sampai puncak gunung, ra'a, terlihatlah nasrahu, burung nasarnya, lubadan, burung lubat, wafakon, diam ya, wakof berdiam, bainan nusuru ya, di antara burung-burung nasar. Baina nusuri bisa jadi ini ya, baina termasuk, ada yang bilang baina itu huruf jar, jadi baina nusuri boleh. Panadahu, maka dia mengajaknya atau memanggilnya, burungku, inhadu, bangkitlah. Fazaba liyanhadu, coba bangkit, tetapi tidak mampu. Falam yastati ya, tetapi dia tidak mampu. Fasakutu wa mata Luqman mau ya, maka jatuh ya, sakotu ini jatuh ya, nazala juga jatuh, hubito juga jatuh, wa mata, dan mati Luqman, meninggal Luqman mau bersamanya dengan kematian lubatnya. Jadi lubatnya meninggal, Luqman juga meninggal bersamanya. Wafihi jaril misal ya, maka dari kejadian itu muncullah sebuah peribahasa, ata, datang, abadan, akan datang masa yang abadi, ala lubadin ya, atas lubat itu gitu ya. Faqalan nabi watud, dan Zanbiyani, maka an-nabi Azabiyani ya,
idhatu faqara au adha ahlaha ihtimalu, ya, sudah menjadi kofaron, ada hatu kofaron menjadi gurun, au adha ahlaha wadha juga itulah ahlaha ihtamalu, ya, ihtamilu, penduduknya telah, ini hamil, ihtamilu ke bawah begitu, ya, di dalam gurun itu begitu, bukan pergi nih, sudah ketanam. Ahni alahal lazi ahni ala lubadin, yang menimpa masa ini sama dengan masa yang menimpa masa panjang lubad, gitu ya. Ini adalah sebuah syair dari An-Nabiwa Ad-Dubyani boleh, ya. Jadi begitu ya. Jadi ada Kilnya ini binasa, ada Luqman ini orang yang hidup selama 560 tahun, karena satu burung nasar 80 tahun, gitu ya. Si Samroh orang yang selamat, gitu ya. Dan bisa kita tafsirkan, kalau tafsir hadis kemarin itu ya, yang Nabi bilang fayaquluna laqad khusifa lailata bi bani fulan, ya, maka ketika malam hancurlah, ya, kaum fulan bin fulan. Ini bisa jadi yang melihat ini adalah siapa? Bisa jadi Luqman atau dengan nalar kita, atau kalau Kil udah ngomongin ya, si Mirsad, ya, Mirsad bin Sa'ad, Luqman bin Ad, dan juga Anas, ya. Bisa jadi mereka kecuali si Kil, begitu ya. Mereka adalah saksi hidup di mana pembantaian, di mana Allah mengazab kaum Bani Ad karena dia musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beriman, seperti ajakannya Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Kalau udah merokok berarti kita memasuki segmentasi amar ma'ruf nahi munkar. Maqala Muhammad bin Ishaq wallahu alam bisawab. Segmentasi amar ma'ruf nahi munkar yang pertama adalah mari sama-sama kita menolak, memboikot produk-produk Zionis Israel, ya. Apapun itu produknya, tetap kita boikot produk-produk yang berafiliasi memberikan keuntungan kepada mereka-mereka yang membunuh manusia di Palestina, gitu ya. Yang kedua adalah ini ya, ini saya nggak mau marah-marah ya, jadi agak-agak nadanya santai, tapi pesannya harus dapat, ya, dengarkan dengan sangat baik. Kemarin kan Presiden Prabowo Subianto mengatakan kepada Bahlil kalau tidak ada lagi yang namanya terima kasih, ya, thank you, balas jasa thank you terhadap pemilihan presiden. Dibilang meritokrasi gitu. Presiden Prabowo bilang begitu, ya. Tapi sangat disayangkan, ya, Agus Subianto ini kan Panglima TNI yang dipilih oleh Jokowi, si tolol itu, si Dungu. Otomatis anak buahnya juga Dungu gitu. Ada orang 4 tahun kuliah sembari security, ya, Pak Prabowo, tolong nih Pak, ditolak menjadi TNI, ya, ini jalur yang sarjana, ya. Dia kuliah sebagai sarjana, ketika dia mau masuk melamar menjadi TNI, ternyata peraturannya sudah dirubah. Begitu Pak, ya.
Kemarin saya akuin lah, saya komcat karena saya tidak memasuki administrasinya lah gitu ya. Saya kan ada pilihannya sarjana dan SMA. Itu tidak ada pilihan sarjana muda gitu ya. Karena saya nggak masuk komcat, ya saya bilang saya dengan logowo yang menerima, saya tidak masuk komando cadangan. Tapi anak bangsa, ya ini ada 2 kasus lagi nih saya cerita lagi ya. Ada orang 5 kali tes TNI ditolak 5 kali, ditolak 5 kali. Ini 2 kali aja biasanya diterima tuh, ketiga gitu, ketiga ini diterima. Ini ada juga nih anak dari salah satu di daerah di Palembang, saya baca 3 kali ikut tes TNI, dia orang-orang tidak berada ini, rata-rata ini orang tidak berada ya, yang sudah menjual jiwa raganya untuk negara menjadi tentara ya Pak. Ini kan orang kalau udah menjadi tentara berarti sudah siap menjual jiwanya ya, ruhnya kepada negara. Ini masih ditolak gara-gara kasus nepotisme dan kolusi di tubuh TNI oleh Agus Subianto. Hei, Menhan, ini copot ini Agus Subianto. Berhentikan. Gitu ya. Udah begitu ya, ada tentara kita nih yang dia nyari duit lah, karena kan memang tentara ini kan miskin-miskin lah tadi, kecuali pejabat-pejabatnya gitu ya, jenderal-jenderalnya yang kayak itu. Yang masih miskin itu rata-rata tuh mereka ngamanin parkiran atau ngamanin warung-warung yang warung itu ilegal gitu, rata-rata begitu tuh tentara itu. Ini saya kan orang lapangan ya. Nah, saking miskinnya tentara ini akhirnya karena dia nggak dapat jatah lapak gitu ya, warung atau parkiran, akhirnya dia menjadi tentara Rusia dan dia meminta pulang. Ini marwah negara kita di mana? Mengabaikan lagi tentang komandan TNI Angkatan Laut mengatakan, aduh ini alah bacot. Saya nggak mau marah-marah ini, saya sudah coba menahan gitu ya. Pasal 28E ayat 1, hak untuk kembali ke negaranya itu ada, kecuali nih ya, si orang yang menjadi tentara di Rusia itu ketika dia sudah diberikan haknya pulang, kemudian dia membelok lagi, nah kesempatan untuk dia balik menjadi WNI itu sudah tidak ada, itu dihapus begitu. Ini baru hukum Indonesia, hukum yang diciptakan oleh founding fathers begitu. Selama dia keluar nih, orang mau keluar nih, misalnya saya jadi punya kartu anggota warga negara Arab, saya keluarkan tuh berarti WNI saya. Kemudian saya masuk lagi nih, masuk WNI, itu harus diterima itu oleh negara. Kecuali saya 2 kali melanggar gitu ya, melanggar, tiba-tiba saya menjadi warga negara Qatar, itu boleh, saya balik lagi itu ditolak sama negara boleh. Karena negara sudah memberikan kesempatan, ini belum dikasih kesempatan. Pak Yusril, selamatkan ini, marwah bangsa ada. Dulu Indonesia sangat ditakuti zaman Soekarno, zaman Soeharto ya, zaman Soekarno ditakuti, Soeharto ditakuti. Indonesia sebagai macan Asia sekarang ya terlalu sibuk korupsi, apalagi oleh Jokowi itu ijazah palsu. Gitu ya. Amar ma'ruf yang ketiga, saya ingin mengatakan kepada BEM seluruh Indonesia yang masih tergabung di dalam BEM seluruh Indonesia, kecuali BEM UGM dan BEM Universitas Diponegoro ya. Saya memberi hormat kepada BEM Universitas Gadjah Mada dan Universitas Diponegoro, saya hormat, respect setinggi-tingginya kepada kalian, hormat. Kalian yang masih BEM seluruh Indonesia, mendingan kalian gabung saja oleh BEM bentukan Jokowi, BEM Nusantara. Begitu, udah langsung masuk pemerintahan. Fungsi dari mahasiswa adalah di luar untuk mengaudit kinerja pemerintahan agar fungsi negara berkelanjutan, berkehidupan. Begitu, saya rasa cukup untuk hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adana fi ilmillah sholatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahin wa sururi wa fi mardwatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa mutali ala sarairi wa niyati ikti jami'a hajati wa fir zunubi wa sayyati wa
wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami' hasanati wa samihni fi ma madayati waktubni fi diwani sadati wasluk fi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atok raghibun fi ridok mustaslimun li qadok faktubni min awliyak wasluk fi sabila hudak wa alim bi asfiyak wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi di kajian podcast Said Dery di Majlis Baiti Jannati. Podcast Said Dery yang bermakna Tuan Guru Dery itu sendiri atau perkataan Tuan Guru Dery. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Peace out.